Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisya Sehan Kenanga, mahasiswi aktif dari Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Sumatera Barat yang sekarang sedang mengikuti program Credit Earning di Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk mereview kembali sebuah artikel jurnal yang berbahasa Inggris dan bertemakan tentang sejarah fotografi di Hindia Belanda dari sekitar tahun 1890-an hingga Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana review saya kali ini tentang jurnal? Mari kita masuk saja kepada review jurnalnya. Nah, artikel jurnal kali ini berjudul yaitu Chinese Photographers and Their Clients in Netherlands Indies at 1918 until 1914 yang berupa karangan dari Lisbeth Auhen. Oke. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini membahas tentang bagaimana fotografer Cina atau pada umumnya fotografer yang dipegang oleh orang-orang Tionghoa berperan di Hindia Belanda dari tahun 1890-an hingga tahun 1940-an di mana Perang Dunia Kedua mulai muncul. Nah, dan di artikel jurnal ini juga dijelaskan bahwa bagaimana pengaruh dari fotografer Cina ini memiliki arti dan peranan besar dalam tatanan sosial masyarakat. Ia adalah fotografer yang berbeda dengan fotografer orang-orang Eropa pada umumnya. Kenapa? Karena pada artikel jurnal ini dijelaskan bahwa mereka, orang-orang Tionghoa yang berprofesi sebagai fotografer, berbeda ranahnya atau berbeda cakupannya untuk melakukan kegiatan fotografi. Dan dijelaskan bahwa orang-orang Cina ini mereka lebih memfokuskan tindakan atau pekerjaan mereka ke semua kalangan, berbeda dengan orang-orang Eropa yang hanya fokus dengan bangsawan-bangsawan elit atau orang-orang yang memiliki kasta yang tinggi. Nah, hal ini merupakan hal yang sedikit berbeda karena akan mempengaruhi bagaimana tatanan sosial masyarakat berjalan pada masa itu. Nah, artikel jurnal ini memulai dengan cerita bahwasannya fotografer Cina ini banyak sekali memulai atau membuka bisnis mereka di Batavia yang merupakan kota Jakarta sekarang sekitar tahun 1894, dan ini merupakan tempat bisnis atau tempat fotografi atas nama, sebentar saya lupa, Tanjilan. Tanjilan pada tahun 1890-an maksud saya. Dan dari tahun inilah fotografer di Cina, fotografer yang dijalankan oleh orang-orang Cina mulai berjalan. Nah, dalam catatan sejarah dapat dilihat bahwa dunia fotografer mulai berkembang semenjak abad ke-19 di Eropa. Nah, hal ini menarik juga perhatian orang-orang Tionghoa untuk melakukan hal yang sama dan melakukan pekerjaan yang sama sebagai fotografer. Karena seperti yang kita ketahui, orang-orang Tionghoa merupakan orang-orang yang mendominasi sebagai orang-orang yang pekerja keras, suka berdagang, dan bagaimanapun dapat menghasilkan uang hingga saat ini. Dan maka dari itu orang-orang Tionghoa ini datang ke Hindia Belanda saat itu yang sekarang telah menjadi Indonesia untuk menjadi fotografer. Nah, bagaimana mereka dapat mempengaruhi tatanan bidang sosial dalam masyarakat? Hal ini dibuktikan di dalam jurnal bahwa fotografer-fotografer Chinese tersebut mereka lebih memfokuskan kepada kalangan-kalangan yang tidak terlalu elit. Nah, mereka melihat peluang bahwa keluarga-keluarga yang terlahir sebagai bangsawan tetapi tidak terlalu tinggi derajatnya juga memiliki keinginan untuk mengabadikan foto mereka. Nah, maka dari itu orang-orang Cina yang dari dulu terkenal ulet dan menampung segala kemungkinan dan segala kesempatan, membuat kesempatan ini menjadi peluang emas untuk mendapatkan memperluas bidang pekerjaan mereka. Nah, selain itu mereka juga berperan menjadi orang-orang yang mungkin menjadi saksi bagaimana sejarah berjalan di antara tahun 1890-an tersebut hingga akhir
hingga mulainya Perang Dunia Kedua yaitu tahun 1940-an. Nah, kenapa saya bisa berpendapat atau menyimpulkan bahwa fotografer-fotografer Cina ini memiliki peranan dalam melestarikan sejarah yang ada dari tahun 1890-an hingga 1940-an tersebut, karena mereka adalah fotografer yang bergerak dan melakukan pekerjaan mereka di berbagai tempat. Nah, mereka memotret atau mengabadikan momen dari kalangan rakyat yang tidak memiliki kasta apa-apa, rakyat jelata istilahnya, hingga sampai bangsawan tertinggi. Mereka juga melakukan 3 jenis fotografi, yaitu fotografi di dalam studio ataupun foto di dalam rumah para bangsawan, dan ini terkesan sedikit elit, hingga foto langsung atau foto jadi, di mana mereka membawa kamera mereka kemana-mana, hingga mereka menjual atau melakukan pemotretan random atau memotret apa saja yang mereka temukan di jalan, pemandangan, dan hal-hal lain yang menurut mereka itu adalah dapat menjadi sebuah karya atau kenangan, maka mereka akan potret. Nah, maka dari itu mereka memiliki peranan penting dalam bagaimana dunia fotografi berkembang dan mengabadikan beberapa part sejarah dari tahun 1890-an tersebut hingga 1940-an. Tapi sayangnya, walaupun mereka adalah fotografer yang bergerak di berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai kondisi dan situasi, namun mereka hanya tersebar di beberapa kota penting dan besar yang ada di Hindia Belanda pada masa itu. Contohnya yang paling utama adalah mereka paling banyak tersebar di wilayah Pulau Jawa. Selanjutnya di Sumatera, contohnya di Kota Padang pada masa itu, karena Kota Padang merupakan kota yang penting bagi Belanda pada saat itu karena ada kehidupan, dan beberapa kota penting lainnya yang ada di Nusantara atau Hindia Belanda pada masa itu. Tetapi mereka tidak berkembang ke daerah-daerah yang tidak terlalu diperhatikan atau tidak memiliki kehidupan yang ekonominya tinggi pada masa itu. Sehingga mungkin sejarah yang mereka ciptakan atau yang mereka tinggalkan dan mereka abadikan hanyalah potongan-potongan sejarah yang ada di beberapa kota-kota besar dan memiliki ekonomi yang berjalan dengan sangat baik pada masa itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya review dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.